kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia. Karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya kamu harus lihat dulu. Kamu harus lihat dulu yang mau kamu ajak bicara. Ini siapa? Manusia ke bukan? Nah ini kan kau kan bijaksana. Kalau kau tidak bisa menilai siapa yang kau ajak bicara, tidak usah bicara. Akhirnya nanti kau gaduh. Nah, karena dia itu bukan manusia, dia itu yang tidak sepaham dengan kau. Kau ceritakan kajian kau, akhirnya kan gaduh. Kau ngomong lain, kau bercakap lain. Yang diterimanya, aku bilang, darah, bangkai, tidak boleh dimakan. Ya disembelih atas nama Allah lah, kata dia. Tengok, itu kan yang terjadi. Nggak masuk di kepalanya, nggak masuk di akalnya. Telinganya itu udah buntu. Aku bilang, darah dan bangkai tidak boleh dimakan. Kau mau makan, kau mau ya. Untung kau nggak dimakannya. Tuh, kalau orang sudah terbiasa makan daging, dia tengok daging kau begitu, hati-hati kau. Apalagi kalau kau tidur sama dia, pagi-pagi bisa habis kau dimakannya. Orang kalau sudah terbiasa, bagaimana? Boleh tidak merubahnya? Nah itu. Begitu sangat logika, sangat terang kan? Apa-apa yang kau makan itu, itulah yang membentuk, yang menjadikan tubuh jasad jasmani kamu kan. Mereka tidak bisa paham itu, mereka tidak bisa menerima. Karena apa? Jasad ini tidak perlu. Karena dia lahir tidak pakai jasad, jadi tidak ada gunanya sama dia jasad ini. Tahu kau nyawa kalau nggak ada jasadnya? Tahu kau apa itu? Tidak perlu jasad. Yang tidak pakai jasad itu tahu kau apa itu? Kau punya mobil, mesinnya aja kau uruskan, mesinnya saja kau rawat. Bodi mobilnya tidak kau rawat. Jadi apa itu mobil kau itu? Tapi kalau ngurus mobil paham pula kau ya. Bodinya kau cuci, mesinnya kau rawat, pandai pula. Tapi kalau badan kau, nyawa kau saja kau rawat, jasad nak kau rawat, itu kan kau terlalu pandai. Nah, jadi kalau kau tidak memperhatikan, itu kan satu kebutuhan yang nyata, jelas sekali di situ. Keilmuan menunjukkan performan diri kau itu. Gunanya ilmu itu, ukuran ilmu itu, lihat dari perform kamu itu. Ketinggian satu ilmu itu dilihat dari hasil cermin perbuatan tubuh jasad jasmani kamu itu. Contoh, coba kau lihat orang sakit. Itu sama sekali orang yang tidak berilmu. Lah kau tidak bisa menjaga diri kau. Contoh, orang punya mobil. Kalau mobilnya itu hancur, rusak, berarti dia tidak mengerti mobil kan? Lah kalau kau tidak bisa, tidak boleh menjaga, merawat diri kau sendiri, itu kau tidak manusia. Kau tidak paham bagaimana merawat, menjaga tubuh jasad jasmani kau, itu kau gagal.
Nah, ketika kau merawat mobil, keluar semua ilmu kau itu kan. Takut sekali kau rusak mobil kau. Nah, yang punya mobil itu kan kau. Kenapa tidak terlebih dahulu kau merawat diri kau sendiri dulu? Memangnya kalau kau sakit, mobil kau itu bisa kau rawat? Kenapa tidak kau utamakan tubuh jasad jasmani kau dulu? Makanya jaga diri kamu dahulu dan ahli keluarga kamu. Ada ayatnya kan? Tapi kalau aku bacakan pakai bahasa Arab, karena yang dia perlu itu bacaan ayatnya, kepastian ayat itu, tahu? Aplikasi ayat itu, kegunaan ayat itu tidak diperdulikannya. Kan banyak orang hanya membaca ayatnya saja, tapi hasil daripada ayat itu, apa-apa yang dihasilkan ayat itu, hukum-hukum atau pengertian dari ayat itu, surat itu, dia tidak pedulikan. Ini kan orang tidak paham ayat. Masa iya sesuatu yang kau baca itu kau tidak pahami? Sedangkan Al-Quran itu kau katakan petunjuk. Al-Quran itu sebagai rekomendasi, sebagai rujukan. Kenapa cuma hanya kau baca saja? Macam kau baca surat kabar, macam kau baca majalah. Nggak masuk sedikit pun apa-apa di hati kau, di pikiran kau. Tidak merubah cara hidup kau. Terus ya gunanya kau baca itu apa? Sama aja dengan anak-anak membaca Al-Quran. Jadi kalau anak-anak membaca Al-Quran dengan kau membaca Al-Quran, kalau sama, terus nilainya di mana? Pandai pula dikatakannya, wah ini Al-Quran ini karamahnya besar, ilmunya bagus, segala-galanya ada di Al-Quran. Kenapa kau hancur? Kenapa kau rusak? Kenapa kau sakit? Takdir katanya. Iya kan? Sudah takdir, sudah jalannya begitu. Kenapa? Mati itu pasti katanya. Iya kan? Tidak ada yang pasti kecuali mati katanya kan? Katanya mati itu apa? Hidup itu katanya sesudah hidup itu hidup yang benar itu sesudah mati. Makanya mereka minta mati karena hidup itu sesudah mati. Padahal hidup pun dia susah juga. Sedangkan sebelum mati aja susah. Apalagi hidup sesudah mati. Kalau ada hidup sesudah mati, aku orang yang pertama mau mengambil ilmu itu. Kalau ada hidup sesudah mati, aku orang yang pertama mau mempelajari ilmu itu. Justru mati itu tidak ada. Apa buktinya? Inna lillah ilaihi roji'un. Itu buktinya tidak ada kematian. Karena ada pertanggungjawaban. Kalau ada kematian, berarti tidak ada pertanggungjawaban. Apa-apa yang kau lakukan, apa-apa yang kau buat, ada pertanggungjawabannya kan? Kau buat baik, ada pertanggungjawabannya. Kau buat yang salah, ada pertanggungjawabannya. Memangnya buat salah saja yang kena hukum? Berbuat baik harus ada juga efeknya, harus juga ada hukumnya. Tapi bukan dihukum. Jangan lagi di akhirat. Di dunia saja kau bagus. Ada bonusnya. Ada rewardnya. Cobalah kau kerja di satu perusahaan. Kau bekerja bagus. Ada reward yang kau dapatkan. Ada bonus yang kau dapatkan. Itu di dunia. Sedangkan bukan Islam saja. Kau kerja di tempat yang bukan Islam. Perbuatan baik kau dihargai kan? Kerja di perusahaan manapun, perusahaan Yahudi kah, perusahaan Nasrani kah, perusahaan apa saja, perusahaan orang yang tidak ada agama. Kau berbuat baik, kondite baik, kau ditengarai, kau dinilai baik, sudah pasti bonus dapat, sudah pasti reward kau dapat. Tidak ada satu perusahaan yang tidak memberikan upah atau tanda jasa kau berbuat yang baik. Sebaliknya kalau kau berbuat yang buruk, yang jahat, ada juga konsekuensinya kan. Bagaimana kau kalau berbuat salah di satu perusahaan? Dipecat, diberhentikan secara tidak hormat. Boleh dapat hukum lagi, dipenjara lagi kau. Kalau Al-Quran itu hanya kau baca saja, Nabi tidak mengajarkan yang baik. Ajaran Nabi itulah isi daripada Al-Quran. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan Nabi itulah isi daripada Al-Quran itu. Tahu isinya? Maknanya dari Al-Quran itu. Itu yang diajarkan Nabi. Nabi itu tafsir Al-Quran. Nabi itu terjemah Al-Quran.
Nabi itu Al-Quran yang hidup. Apa yang diperkatakan Nabi itu Al-Quran. Apa yang disampaikan Nabi itu wujudnya Al-Quran. Perbuatan Nabi itu tingkah laku, perbuatan Al-Quran. Apa saja yang disampaikan Nabi itu isi daripada Al-Quran. Ini yang dijamin benar. Siddiq. Iya. Itu yang diajarkan Nabi. Itu yang disampaikan Nabi itu Al-Quran. Perbuatan Nabi itu Al-Quran. Perkataan Nabi itu Al-Quran. Keyakinan Nabi itu Al-Quran. Nabi tidak pernah merasa paling benar. Kalau Nabi merasa paling benar, dia tidak menerima masukan dari sahabat. Nabi menerima, dia muzakarah. Nggak mau menang sendiri. Dan tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Tidak memaksakan kebenarannya sama orang lain. Tidak mengatakan dia benar paling benar. Kalau orang tidak mau dengar apa yang disampaikannya, ya sudah. Tidak ada paksaan. Tapi sekarang ini, aku dipaksa pakai bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab menyampaikan ilmu Islam ini, katanya. Kalau kau tak pandai bahasa Arab, tidak boleh menyampaikan ilmu agama. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Maksud dia bukan 30 juz itu. Nah, sekarang kalau dikatakan Al-Quran itu tidak 30 juz, itu kan sudah di luar daripada hukum syariat. Karena dalam hukum syariat, Al-Quran itu 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Ini sudah baku, tidak bisa dirubah. Tidak ada toleransi di situ. Karena dia sudah baku, sudah final itu Al-Quran. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Nah, ya. Faktanya Al-Quran itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja. Al-Quran itu untuk semua Nabi. Dan Al-Quran itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Al-Quran itu sudah ada sebelum Nabi. Sempurnanya Al-Quran itu Nabi Muhammad. Al-Quran sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Itu makanya di Al-Quran wajib meyakini Injil. Wajib percaya kepada Injil. Wajib memperakui Injil. Begitu juga Taurat. Begitu juga Zabur. Kalau enggak kafir kau. Loh, Injil itu bukan wahyu. Kalau kau dusta itu, tidak kafir kau. Kitab suci itu kan semuanya berasal dari diri Zat Maha Suci. Semua kitab suci itu mengajarkan yang bersih, yang suci. Nah, ada kitab suci itu mengajarkan yang kotor. Namanya saja sudah kitab suci. Kalau kitabnya suci, agamanya apa? Kitabnya kitab suci, agamanya agama kotor. Kebalik otak kau itu. Kitabnya kitab suci. Petunjuknya petunjuk suci, ajarannya ajaran suci, agamanya agama suci lah, Tuhannya Maha Suci. Yang menganutnya bersih dan perilakunya bersih dan suci, makannya bersih dan suci, pikirannya bersih dan suci, pandangannya bersih dan suci, hatinya. Nah, kau lanjutkanlah terus. Masa aku semua yang bilang, bosanlah kau nanti. Jadi kalau ada agama tidak bersih, tidak suci, itu bukan dari Tuhan. Kalau ada agama tidak mengajarkan bersih suci, itu agamanya bukan dari Tuhan. Tuhan kan Maha Suci. Wajib agama itu bersih dan suci. Kan begitu. Tidak mau kau bersih suci, itu terserah Anda. Nah, setan yang tidak mau bersih, tidak mau suci. Kalau manusia mau bersih suci, setan tidak pernah mau itu. Orang gila tidak mau bersih suci. Binatang tidak mau bersih suci. Kau tengoklah tidur di mana-mana mau dia. Kalau manusia kan tidak sembarang tidur. Apalagi makan, tidak sembarang makan. Masa iya ada guru semua dimakannya? Kalau guru semua dimakannya, murid makan gurunya. Kalau guru kencing berlari, murid kencingi gurunya. Lah macam mana tidak dikencingi murid? Lah kau aja kencing berdiri, bagus kau dikencingi kata murid. Kan kau mengajarkan yang nggak benar. Murid pasti tidak benar. Kalau guru mengajarkan makan yang kotor, atau guru makan yang kotor di depan muridnya, sudah pasti murid mengotori gurunya. Kau sajalah, mau tidak kau mengajarkan anak kau yang kotor? Bagaimana pula guru mengajarkan, menunjukkan makan yang kotor di depan muridnya? So pasti anaknya mengikuti orang tuanya, sudah pasti murid mengikuti guru. Bab apa saja, pelajaran apa saja, kajian apa saja, mesti diawali bersih suci. Terlebih lagi berbicara agama, keyakinan.
Kalau ada seseorang yang berbicara agama tidak memulai dari bab bersih dan suci, aku tidak tahu itu gurunya siapa itu. Semua ulama-ulama, semua guru-guru terdahulu mengajarkan hal-hal yang bersih, hal-hal yang suci. Istinja itu bersih, suci artinya mereka tidak berguru daripada yang suci. Mereka berguru dengan yang kotor. Bagaimana mau dapat yang bersih? Bagaimana mau tahu istinja? Istinja itu kan bahasa Arab. Tapi dimaknakannya lain. Istinja itu artinya berbersih. Istinja itu berbersih, bersuci dari segala hal yang kotor. Nah ini kan luas pengertiannya. Apakah makanan enggak yang bersih? Itu kan termasuk istinja. Berpikir yang bersih termasuk istinja. Berhati yang bersih itu istinja. Pola pikir yang bersih, pola makan yang bersih, pola hidup yang bersih. Kan luas kan? Kenapa dangkal sekali hanya cuma cebok saja? Kucing pun habis berak cebok juga. Kalau hanya cebok saja istinja, itu ilmu kucing. Kentut yang dicuci muka. Loh, mereka itu kan kalau kentut, muka yang dicuci. Padahal yang kotor di bawah. Di atas yang dibersihkannya. Itulah tadi. Mengajarkannya tidak cukup syarat. Itu tadi yang mengatakan, mengajarkan ilmu agama ini harus pakai bahasa Arab. Jadi dia tidak selesai belajarnya. Kalau dia selesai belajar, mengajarkan bab agama ini, mengajarkan ilmu agama ini harus pintar, harus paham bahasa Arab. Dikarenakan Al-Quran itu bahasa Arab. Kan dah gila kau. Mana lebih dulu Al-Quran atau bahasa Arab? Dapatnya bahasa Arab itu karena adanya Al-Quran. Kan itu yang keluar dari mulut Nabi. Barulah terjadinya bahasa. Lebih duluan Tuhan, lebih dahulu bahasa Arab daripada Tuhan. Mana yang lebih dahulu? Yang diciptakan atau yang menciptakan? Sudah pasti Al-Quran dulu kan. Maksudnya kitab suci. Nah sekarang Zabur ini bukan kitab suci. Taurat bukan kitab suci. Injil bukan kitab suci. Terlebih lagi Al-Quran yang paling suci. Hindu itu tidak ada nabinya. Buddha tidak ada nabinya itu. Kristen tidak ada nabinya. Terlebih lagi Islam. Sewaktu Nabi Isa, kitab yang paling suci itu, ya Injil. Semasa Nabi Musa, kitab yang paling suci itu, Taurat. Semasa Nabi Daud, kitab yang paling suci itu, ya tidak ada kitab lain. Ya itulah yang paling suci. Agama ini tidak boleh dipaksakan, tidak boleh disalahkan. Yang salah itu, yang salah menganut sistem agama itu, aturan-aturan agama itu. Agamanya tidak boleh disalahkan. Ada nabinya. Lah masing-masing agama itu kan ada nabinya. Kalau disalahkan agamanya, berarti menyalahkan yang membawa agama itu. Tidak ada nabi yang salah. Kalau nabi salah, Tuhan salah. Yang menciptakan nabi siapa? Jadi kalau kau salahkan nabi, mudah sebenarnya kalau akal sehat. Nah bagaimana akal yang tidak sehat? Kepala sama, isinya beda-beda. Ada yang isinya sesendok. Ada yang isinya sepiring, kan lain itu. Jadi kalau kau mau jadi guru, otak kau jangan sesendok. Akhirnya jadi begitu. Mengajarkan bab ilmu agama harus pandai bahasa. Yang kau ajarkan orang Arab enggak. Kalau yang kau ajarkan itu suku Arab, bangsa Arab, harus pakai bahasa Arab. Enggak boleh kau pakai bahasa Indonesia, ya enggak ngerti dia. Kalau orang Indonesia mau kau ajarkan bab ilmu agama, pakai bahasa Arab juga. Jadi kalau di Cina sana, kan ada yang mengatakan Ustadz, mengajarkan bab agama ini, atau agama Islam ini, harus pandai bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Ini kan yang viral sekarang. Oh ribut besar-besaran. Salah menyalahkan. Menyerang balik. Bahkan bicaranya agama yang diserang pribadinya. Berdebat masalah agama yang diserang pribadi. Paham enggak maksudnya? Debatnya debat masalah agama yang diserang pribadinya. Tidak ke permasalahannya. Kau punya motor kau rusak. Mau pergi ke bengkel. Wah ini orangnya gila ini.
Wah, ini orangnya nggak sama agamanya sama aku. Nyambung nggak tuh? Fanatiknya tidak berdasar. Fanatik membabi buta. Dipikirnya negara Indonesia ini hanya dengan agama Islam saja, hanya orang beragama Islam saja. Kau pikir Saudi itu bisa bagus kayak gitu? Islam semua di situ. Tahu kau yang membangun Mekah itu siapa? Islam semua itu. Yang pertama bikin mobil, agama apa? Yang bikin pesawat terbang, agama apa? Yahudi. Ilmunya, ilmu Islam. Sudah lebih dahulu ada, mereka itu yang mewujudkannya. Islam tinggal beli saja. Yang kaya siapa itu? Kau bikin mobil, yang beli aku. Kau yang kaya atau aku yang kaya? Islam ini terkaya di dunia. Mata uang terbesar di dunia, mata uang orang Islam. Mata uang Islam, dinar. Dinar kan mata uang Islam. Coba aja cek mata uang yang terbesar di dunia itu. Nilainya yang terbesar itu mata uang apa? Kuwait. Kuwait majority Islam. Nggak senang kau lihatnya itu, nggak senang kau dengarnya. Agama yang paling sempurna itu Islam. Agama yang paling baik itu Islam. Agama yang paling suci itu Islam. Agama yang duluan masuk surga Islam. Tapi Islam yang bagaimana? Bukan yang setengah Islam. Bukan Islam yang abal-abal. Ini mengaku Islam. Agama lain dihancurkannya, dimusuhinya, diajaknya berperang, diperangi orang lah kau. Kalau kau salahkan agama orang lain, kau kan disalahkan juga. Kalau kau berbuat baik, yang datang sama kau baik juga. Kalau kau buat jahat, yang datang sama kau jahat juga. Akhirat itu bukan berarti berakhir. Walaupun bunyinya akhir. Akhirat bukan bermakna berakhir, bukan. Walaupun bunyinya akhir. Akhir itu bukan bermakna berakhir, bukan berakhir dalam bahasa Indonesia, bukan. Itu maknanya berketerusan. Akhirat itu maknanya berketerusan, tidak berkesudahan. Itu makna akhirat. Lain dengan berakhir. Kalau berakhir bahasa Indonesia, selesai. Akhirat lain. Ya, itu. Berketerusan. Itu makanya keluarga besar NMM ini atau Nur Mutiara Ma'rifatullah ini sudah disampaikan, sudah dikuat-kuasakan, sudah ditetapkan. Tidak boleh menyalah-nyalahkan, tidak boleh mengkafir-kafirkan, tidak boleh menyesat-nyesatkan agama selain yang kau yakini. Maksudnya di luar agama yang kau yakini itu jangan kau salah-salahkan. Tidak ada satu agama yang mengajarkan yang salah. Bukan agama itu, bukan satu keyakinan. Karena dibawa oleh seorang nabi yang sudah pasti benar. Agama apapun itu. Mana ada agama mengajarkan yang kotor, yang keji, yang mungkar, itu bukan agama. Jadi kalau kau sudah mengkafir-kafirkan orang, kau sudah menyesat-nyesatkan orang, itu yang kafir kau sendiri. Apalagi menyerang agamanya. Menyerang yang membawa agama itu. Kalau kau mendengar yang salah, itu kau tidak dengar semua. Itu yang kau dengar, cuma yang kau dengar yang salah itu saja. Contoh, kau mendengarkan kajian, sudah pasti kau dengar semua itu. Nah, kan kebanyakan yang menyalah-nyalahkan itu, yang menyesat-nyesatkan itu, tidak mendengar keseluruhannya. Paham tak maksudnya? Boleh kau memponis, boleh kau menyalahkan, cuma separuh yang kau ketahui. Kau lihat manusia itu, tapi manusia itu separuh kau lihat. Boleh kau katakan itu manusia. Yang paling benar itu, yang benar, bukan yang merasa benar, apalagi merasa benar sendiri. Itu orang yang salah. Timbulnya radikal itu, bibit-bibit radikal itu, ketika kau mengatakan, ketika kau berpaham, kau paling benar. Inilah timbulnya, lahirnya bibit-bibit radikal. Tidak mau menerima kebenaran orang lain. Tidak menghormati pendapat orang lain. Tidak menerima masukan dari orang lain.
yang paling benar. Kalau merasa yang paling benar, sudah pasti merasa benar sendiri. Coba cari persamaannya. Coba cari sama-sama benar. Aman kan dunia ini? Nah, kalau kau cari yang salah, yang kau dapat yang salah. Kalau kau cari yang benar yang kau dapat. Kalau kau cari yang baik yang kau dapat. Kalau kau cari yang buruk kau dapat. Contohnya istri kau. Kenapa istri kau itu buruk? Itu kan kemauan kau kan? Salah kau lah. Istri kau buruk, cermin yang kau hancurkan. Muka buruk, cermin yang dirusak. Paham kau maksudnya itu bahasanya? Istri kau sendiri yang buruk, orang kau salahkan. Kau pakai makeup macam mana pun tetap buruk juga bini kau itu. Buruk, mau kau makeup kan? Boleh. Boleh orang buruk kau kasih makeup. Ya tetap aja buruk. Yang cantik itu, yang boleh di makeup itu, yang cantik. Barulah cantik. Yang buruk kau kasih makeup tetap buruk itu. Buruk, aslinya buruk, awalnya buruk. Boleh kau buat cantik. Nggak akan pernah cantik itu. Kalaupun cantik dia menipu, ditipunya kau itu. Didempulnya mukanya. Nah, ditutupinya keburukannya. Ditutupinya keburukannya dengan hal-hal yang baik. Padahal semakin awalnya buruk. Contoh, orang bodoh boleh tidak bagi orang yang pintar? Orang yang bodoh boleh tidak mengajarkan orang jadi pintar? Karena yang ada sama dia bodoh. Yang bodoh itulah dikasihnya sama kau. Orang pintar boleh membuat orang bodoh menjadi pintar. Orang pintar tidak boleh membodoh-bodohkan orang pintar karena sama-sama pintar. Orang pintar itu tidak mau membodoh-bodohi orang pintar. Sama-sama pintar. Yang ada sama dia, pintar. Begitu juga orang bodoh. Orang bodoh sama orang bodoh tidak bisa saling membodoh-bodohkan. Sama-sama bodoh. Begitu juga manusia sesama manusia. Tidak boleh saling menjelekkan. Tidak boleh saling mengkeji. Sama-sama manusia. Tidak boleh saling mengkeji. Ini kan sudah diatur. Jadi kalau kau mengkeji sesama manusia, kau bukan manusia. Kalau kau memburuk-burukkan sesama kau bukan dari golongan yang sama. Kalau kau menyalah-nyalahkan sesama diri kau sudah melukai. Macam orang bodoh sama bodoh tadi. Nah, ingat kau? Bodoh sama bodoh bisa saling membodohkan. Begitu juga manusia sama manusia boleh saling mengkeji, boleh saling menjatuhkan. Itu prinsipnya. Orang sakit boleh saling menyembuhkan. Sakit sama sakit. Masa kau berobat sama orang sakit? Kan bodoh kau itu. Sakit sama sakit bisa saling mengobati. Nah, macam guru kau sakit, coba kau suruh baca doa dulu. Ditamparnya kau. Aku udah sakit kau suruh pula baca doa. Sedangkan mendoakan diri aku sendiri aja tak bisa. Mau ku doakan pula kau. Akhirnya apa? Kaulah yang bacakan doa untuk aku. Karena aku yang sakit. Akhirnya guru didoakan murid. Muridnya belum pandai baca doa. Akhirnya salah baca doa. Yang kena guru. Karena gurunya bodoh. Murid belum habis belajar baca doa. Disuruhnya baca doa. Apa jadinya? Allahualam. Balik lagi pengajiannya. Pantang-pantang nenek moyang aku itu. Cobalah ya. Kau guru. Kau punya murid. Murid kau belum pandai baca doa. Kau suruh baca doa. Akhirnya doanya salah. Nah, ketika murid baca doa untuk gurunya, yang kena siapa? Makanya hati-hati kau mengajarkan baca doa. Nanti dibacakannya kau. Rupanya doa masuk kubur. Itu makanya aku tidak mau didoakan murid. Aku pandai baca doa sendiri. Awas kau ya. Aku tidak terima doa kau. Apalagi dimandikan murid. Kan guru bodoh itu, nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa pulang sendiri, dipulangkan dia. Tahukah orang yang dipulangkan itu? Tahukah orang yang dipulangkan? Nggak bisa pulang itu apa? Itulah karena kau suka menyesat-nyesatkan orang, akhirnya kau sendiri yang sesat. Kalau kau pergi ke Jakarta, nggak bisa pulang kau, diantar pulang nggak? Itulah kalau orang yang diantar ke kuburan itu, nggak bisa pulang, akhirnya diantarkan kan? Yang ngantarkan siapa? Yang ngantarkan siapa itu? Guru. Murid kan?
Jadi kau diajarkannya supaya bisa ngantarkan dia ke kuburan. Dia cari murid supaya ada yang menyembayangkan dia. Dia cari murid supaya ada yang mandikan dia. Dia cari murid supaya ada yang menguburkan dia. Sudah dikuburkan, muridnya minta gurunya mendoakan dia. Kan banyak yang pergi ke kuburan gurunya kan. Guru minta berkahnya lah. Apa kata gurunya? Sedangkan aku aja macam ini. Sedangkan aku aja ini. Kau masih di dunia. Aku udah di dalam tanah ini. Minta tolong juga kau sama aku. Memang murid bungul kau ini. Aku sudah duluan di sini. Aku aja susah. Kau minta berkah pula. Ngeledek aja kau ya. Kan ngeledek itu. Lah itulah, kan sudah pernah aku sampaikan. Kau mengajarkan sembahyang, akhirnya yang kau ajarkan itu untuk menyembayangkan kau esok. Betapa bodohnya kau, betapa bungulnya kau, kata orang Banjar. Kalau kau ajarkan satu ilmu, yang kena diri kau sendiri. Untuk menghukum kau ajarkan orang hukum, tapi menghukum kau sendiri. Lah itu tadi, sudah kau mandikan, kau doakan, kau sembayangkan. Disembayangkan itu kan didoakan itu. Diantarkan ke sudah ditanamkan, habis itu minta berkah. Apa kata gurunya? Bungul. Ulen dah mati. Bungul, kau minta lagi berkah aku lagi. Sedangkan aku udah duluan ini. Sedangkan aku ini udah duluan. Aku udah tak bisa apa-apa. Kau minta lagi berkah. Dahlah guru, aku yang bisa aku kasih ini kembang ini bunga. Nggak ada gunanya bunga-bunga tuh. Aku ini di bawah, bunga di atas. Ya itulah tadi. Kalau mati, macam mana nak bagi syafaat? Mati. Cobalah ya, kalau guru kau mati, kau taruh bunga. Yang kena bunga atau tanah? Supaya apa kau taruh bunga itu? Supaya wangi. Kenapa enggak kau taruh minyak wangi aja? Bikin sampah aja itu. Syafaat itu bukan untuk diri yang punya syafaat. Syafaat itu bukan untuk diri yang punya syafaat. Nabi itu, syafaat Nabi itu bukan untuk dirinya. Untuk umat. Sekarang banyak guru yang disyafaati muridnya. Cobalah guru itu. Kalau nggak diselamatkan muridnya, memangnya bisa masuk sendiri dia ke dalam kubur tuh? Itulah gunanya murid. Tapi aku jangan kubur gitu ya. Kutumbuh gigi kau. Aku boleh pulang sendiri, aku boleh mandi sendiri, aku tahu aku sembahyang sendiri, baca doa sendiri lebih bagus lagi aku baca doa daripada baca doa kau itu. Jangan kau doa-doakan aku. Doa sendiri-sendirilah. Nanti kalau salah baca doa siapa yang kena? Mana lebih bagus kau mandi sendiri daripada kau dimandikan? Mana yang lebih bagus kau sholat sendiri daripada kau disolatkan? Apalagi yang menyolatkan kau besok yang tak pernah sholat. Matilah kau. 2 kali kena kau. Apa ndak bahaya itu? Udahlah sholatnya cuma sholat hari Jumat aja. Tahu-tahu mati gurunya, ikut pula dia pula jadi imam lagi. Apa kata gurunya dalam kerenda itu? Wah ini gawat ini katanya. Bahaya ini. Murid-muridnya yang degil pula itu yang jadi imam. Karena berdoa harus pakai bahasa muridnya belum tamat. Lidahnya pendek pula. Pelat dia pelat. Mati kau. Salah sebut. Macam ada itu hari murid aku. Asyik minta ilmu aja. Macam mana nih guru? Aku ini mau dapatkan ilmu kebal katanya. Sama kuat. Udahlah kau pergilah ke hutan sana. Bertapalah kau. Zikirnya apa guru? Kebal kuat, kebal kuat, kebal kuat, kebal kuat. Rupanya datang jinnya peka pula. Yang didengarnya, yang masuk di otaknya, kedal dan kurap. Nah, jin kan ada yang peka juga. Kau pikir manusia aja ada yang peka. Akhirnya dapat ilmu, kedal dan kurap. Habislah berkurap semua badan. Balik-balik bertapa ditanyanya. Kenapa badan aku ini berkurap semua? Yang kau minta apa? Aku minta kebal dan kuat. Oh, itu yang datang jinnya, jin peka. Kalau kau tahu, kalau kau paham, Allah Maha mendengar. Tahu kau Allah Maha mendengar itu?
Tahu kau maknanya artinya? Enggak bersuara pun kau. Allah Maha mendengar. Itu makanya bisu diterima Allah kan doanya. Itulah Maha mendengarnya Allah itu. Jadi tidak hanya kau yang bersuara saja, tidak hanya kau yang boleh bahasa Arab saja, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Singapura, bahasa Brunei. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui apa yang kau sembunyikan, apa yang kau zahirkan, apa yang kau rahasiakan. Allah Maha mengetahui. Ada pula yang bilang Allah Maha segalanya. Jadi setan pun masuklah itu. Tahu kau Maha segalanya? Enggak ada batasnya itu. Enggak boleh. Itu makanya ada Asma'ul Husna. 99 kekuasaan, nama, sifat, diri Allah. 100 itu bukan yang paling tinggi. 100 itu angkanya berapa? 1, 0, 0 itu tak ada nilainya. Yang ada nilainya itu 1. Itu makanya 99. Itu yang paling tinggi. Yang paling rendah 0. Yang paling tinggi dicarinya yang ke 100. Nggak tahu dia di Al-Quran itu Asmaul Husna hanya 99. Nanti dibilang bodoh, marah. Nggak jelas Asmaul Husna itu 99. Dicarinya yang ke 100. Ditanyanya pula aku pun sedang nyari juga ini. Nggak tahu dia, aku pun nyari juga yang ke 100. Ditanyanya aku. Mau kau dustai Asmaul Husna itu 99? Itulah yang tertinggi. Yang paling rendah 0. Masa iya 1 ditambah 0 jadi lain? Ditambah 0 lagi, lain lagi nilainya. Ditambah 0 lagi, makin besar. Padahal yang ditambah 0. Percaya kau ditambah 0 jadi banyak? Itu kau bodoh. Kalau 1 ditambah 7, banyak. 1 ditambah 0, banyak. Ilmu apa itu? Itu makanya dinar itu tidak ada sampai 100. Balik lagi ke bawah dia. Ilmu itu tidak ada yang ke 100. Sudah ditetapkan Asmaul Husna. Sudah ditetapkan. Jangan kau mau cari yang ke 100 lagi. Sudah ditetapkan. Sudah baku. Tidak percaya kau? Matilah kau. Korban iklan. Nama yang ke 100. Banyak kali itu ikut-ikutan semuanya. Wah, ustaz-ustaz semua. Wah, carilah nama yang ke 100. Carilah nama yang ke 100. Pengajian bab kesucian ini tidak menyalah-nyalakan pengajian yang lain. Tidak, itu makanya di logo Nur Mutiara Ma'rifatullah itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat, ada kalam, musyahadah, raib. Ada kan? Ditanyanya itu apa itu mereknya itu? Itu apa itu katanya? Nggak tahu dia katanya bahasa Arab. Ahli bahasa Arab. Hebat dalam bahasa Arab. Ditanyanya lagi. Kalau kau tanya itu bermakna kau? Bermakna kau nggak tahu. Kalau kau tahu tidak akan kau tanya. Kau pernah nggak nanya kau sama orang? Aku ini manusia nggak? Pernah nggak? Kalau kau tanya bermakna kau bukan? Jangan kau tanyakan yang kau sudah tahu. Itu menunjukkan kebodohan kau. Hati-hati kau berdebat. Hati-hati kau bermuzakarah. Kalau kau tanyakan yang kau sudah tahu, itu kau bukan bertanya. Itu kau mengolok-ngolok. Kau mengolok-ngolok. Sifat tidak baik itu menanyakan kepada orang lain yang dirinya sudah diketahui. Paham tak? Kura-kura dalam perahu. Dipikirnya dia manusia, rupanya kura-kura. Tahu kau arti kura-kura dalam perahu? Dipikirnya dia manusia, rupanya kura-kura. Itu artinya. Aku nggak pakai Allah walam bisawab ya. Coba kau lihat Indonesia ini, bagus kan? Bagus kan? Pembangunan bagus. Inilah kerukunan orang-orang yang beragama. Kan bagus kalau semua agama ini berbaik-baik. Kau laksanakan agama kau, aku laksanakan agamaku.
Kau kerjakan apa menurut keyakinan dalam agama kau, ibadah kau menurut agama kau, yang kau ikuti pelajaran apa-apa yang diterapkan di dalam agama kau. Aman kan dunia ini? Nggak ada peperangan. Begitu juga yang di luar agama Islam. Dia mengatakan hal yang sama. Kalau semua ahli agama, kalau semua guru agama mengajarkan hal yang sama, baik kan dunia ini? Terlebih lagi mengajarkan bersih suci. Bersihlah kau dalam pikiran, bersihlah kau dalam pandangan, bersihlah kau dalam pemakanan, bersihlah kau dalam hati kau, bersih kau dalam pendengaran kau, perbuatan kau, perkataan kau. Seluruh agama mengajarkan bersih dan suci. Nggak ada yang korupsi, kok larinya ke korupsi nih? Ini. Nah kalau semua agama sudah bersih, sudah suci, aman nggak dunia ini? Ada lagi saling menyalahkan. Kalau mau menyalahkan, itu sudah kotor. Kalau mau mengkeji, itu sudah kotor. Kalau mau memfitnah, itu sudah kotor. Mau mencuri, itu sudah kotor. Apa tadi yang kau bilang? Aku nggak boleh bilang korupsi. Nggak boleh bilang korupsi. Ya itu deh. Ada terjadi pencurian, mengambil hak orang. Kalau dia belajar bab bersih, bab suci, ada. Ada saling salah menyalahkan. Ada saling kafir mengkafirkan. Ada saling menjalimi. Tidak ada. Nah dikarenakan agama ini berbeda cara menyampaikannya. Menyampaikan, mengajarkan ilmu yang tidak sama. Akhirnya terjadi kekisruhan, kezaliman. Tadi kan sudah aku sampaikan. Kaum suci dengan kaum suci ini tidak pernah gaduh. Sama dengan bodoh tadi. Tidak boleh saling membodohkan. Karena dua-dua bodoh. Yang kotor tidak boleh saling mengkotor-kotorkan. Yang banyak ini, yang bodoh mau membodoh-bodohkan orang pintar. Karena dia tidak tahu dirinya bodoh. Itulah orang yang paling bodoh. Udahlah bodoh, dikasih yang pandai, diajarkan pandai, tidak mau dia. Semakin bodoh. Begitu juga orang pintar, tidak boleh membodoh-bodohi orang bodoh. Orang yang pintar membagikan, mengajarkan orang bodoh menjadi orang pintar. Itulah orang yang pintar. Menjumpai yang salah, perbaiki yang salah itu dengan cara yang benar. Bukan memperbaiki yang salah dengan cara yang salah. Paham gak ini? Memperbaiki yang salah dengan cara yang baik dan cara yang benar. Bukan memperbaiki yang salah dengan cara yang salah. Apabila kau mendapati yang salah, ajarkan, tunjukkan cara yang benar. Begitulah kau memperbaiki yang salah. Dengan kau menunjukkan yang benar, kau menunjukkan dengan cara yang baik, hasilnya menjadi baik. Kau mau mengajarkan yang baik, kelakuan kau sendiri tidak baik. Kau mau mengajarkan yang baik, cara kau mengajarkan tidak baik, akhirnya menjadi tidak baik. Maksud kau baik, cara kau menyampaikannya tidak baik. Kan kau tahu itu ada yang mengajarkan agama. Sebelumnya dia bukan agama Islam. Dulunya dia di luar Islam. Setelah dia mengakui dirinya Islam, diburuk-burukkannya agama yang sebelumnya. Akhirnya masuk penjara. Udah masuk penjara nangis. Katanya bercanda. Kalau bercanda nggak masuk penjara kau. Dulu kan kau yakini agama kau itu benar kan? Dulu kau yakini agama kau itu yang paling benar. Coba kau ajarkan dengan yang baik. Dengan cara yang baik. Mereka akan respect sama kau. Itu pun kalau dia mau ya. Ini tidak mau ikut kau salah-salahkan. Kau keji, kau caci. Apakah itu agama Islam? Agama Islam itu mengajarkan dengan cara yang salah. Agama Islam itu mengajarkan bab Islam dengan cara yang keji, dengan cara yang mungkar. Menyalah-nyalahkan agama orang lain. Memaksakan kepada orang lain. Kalau tidak mau ikut, kafir. Kalau tidak mau ikut, salah, sesat. Terlebih lagi dia mengajarkan yang baik, anak istrinya tak baik. Ada seorang guru, dia mengajarkan orang baik. Ketika dilihat orang lain, anak istrinya tidak baik. Bagaimana kau mengajarkan orang baik? Kena ke diri kau sendiri yang tidak baik itu. Kan lebih bagus kau ajarkan anak istrimu dulu baik, baru kau ajarkan orang lain boleh menjadi baik.
Ajarkan diri kamu dulu baik. Perhatikan diri kamu baik. Introspeksi diri dulu diri kau sendiri. Baru kau lihat orang lain. Itulah prinsip ilmu. Tahu kau prinsip ilmu? Kau pakai dulu. Kau buktikan dulu ilmu kau itu benar, baik. Baru kau sampaikan kepada orang lain. Ini kau sendiri saja belum membuktikannya. Yang banyak diajarkannya sama orang, dibuktikannya sama dirinya sendiri. Tahu kau? Ujungnya dia yang disembayangkan. Cerita yang di awal tadi, diajarkannya orang sembayang, ujungnya untuk menyembayangkan dia. Itu kan kena ke diri kau. Kau mengajarkan orang bikin bom, dibuat orang bom. Rupanya yang kena, yang mengajarkan bom. Kan bodoh kau itu. Sama kan? Kau mengajarkan orang bikin bom. Ketika dibuat orang bom, kau pun kena bom juga. Paham kau ini maksudnya? Senjata? Aku ngeri aku lihat ulama, lihat ustadz, lihat guru baca doa itu ngeri aku, takut aku. Iya. Loh, apa enggak ngeri? Berdoa minta mati. Lah iya itu, apalagi minta ke Tuhan supaya penyakitnya diangkat Tuhan. Bayangkan kau Tuhan saja bisa diperintahnya. Apa enggak hebat itu? Nabi aja takut sekali memerintah Tuhan. Nabi itu paling takut memerintah Tuhan. Kalau Tuhan bisa kau perintah, gugur sebagai Tuhan. Lalu bagaimana berdoa? Lalu bagaimana meminta? Allah Maha mengetahui. Tahu kau arti Maha mengetahui? Tak perlu kau minta. Kalau kau minta-minta kepada Allah, Allah tak lagi disebut Maha mengetahui. Suka kau bunyi-bunyikan dulu. Suka kau minta-minta kepada Tuhan, baru Tuhan tahu. Gugurlah Maha mengetahuinya. Gugurlah Maha melihatnya. Tahu kau Maha melihatnya? Tidak perlu kau lihatkan pun, Allah Maha melihat. Tidak perlu kau dengarkan ke Tuhan, Allah Maha mendengar. Tidak perlu kau suci-sucikan Tuhan, Allah Maha suci. Kau rahasiakan pun, diam saja pun kau, Allah Maha mengetahui. Apalagi, suka kau bilang-bilang sama Tuhan, tolonglah angkat penyakitmu. Kau pikir Tuhan tukang angkat-angkat. Nah, Maha berkata-kata itu tidak sama berkata-kata Allah dengan berkata-kata makhluk. Tidaklah sama Maha berkata-kata itu dengan berkata-katanya manusia. Ingat pondasi, laisa kamisli. Inilah perlunya tauhid yang benar. Inilah perlunya tauhid yang lurus. Terlebih lagi dijelaskan, walam yakullahu kufuwan ahad. Akhirnya aku takut baca surat ini. Oh, tajwidnya kurang. Tajwidnya kurang. Nggak boleh nih. Ini nggak boleh menyampaikan nih. Kenapa? Bacaannya kurang. Bacaannya salah. Kau bacaan kau salah. Kau bacaan kau benar. Tapi perbuatan kau salah. Bacaannya benar. Banyak orang bacaannya benar. Perbuatannya salah. Aku bacaan aku salah. Perbuatan aku benar. Kau pilih yang mana? Masa iya hebat membaca Al-Quran, tapi arti makna Al-Quran itu tidak dibuatnya. Bagaimana itu? Ada seseorang tak pandai baca Al-Quran, tapi perbuatannya mencerminkan isi daripada Al-Quran. Aku tak pandai bahasa Arab, tapi bahasa Al-Quran aku paham. Dia pandai bahasa Arab, bahasa Al-Quran dia tak paham. Dia baca Al-Quran itu sebagaimana dia membaca kitab. Disamakannya membaca Al-Quran itu dengan membaca buku. Kalau Al-Quran itu boleh kau baca sama dengan membaca buku ataupun kitab, semua manusia boleh mempelajari Al-Quran. Ada pula lagi yang bilang Al-Quran itu kalam Tuhan katanya. Kalau kalam Tuhan ada hurufnya, ada bunyinya, itu bukan Tuhan. Kalau suara Tuhan itu sama dengan suara manusia, itu bukan Tuhan. Kalau penglihatan Tuhan itu sama dengan penglihatan manusia, itu bukan Tuhan. Allah laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiadalah setara, tiada apapun di dunia ini yang setara dengan Tuhan, yang sama dengan Tuhan, apapun itu. Kan enak kalau belajar tauhid kan? Ini dia udah banyak dengar-dengar ini. Ditunggunya kau bacaan kau salah.
Kenapa? Dia tengok di YouTube, ini orang kapan ini bicara salah ini? Karena yang ditunggunya yang salah, bukan dicarinya yang benar. Sifat belajar itu, prinsip belajar itu, ambil yang benar, buang yang salah. Dia enggak, yang benar dibuangnya. Yang salah diambilnya, itulah setan. Tidak pernah mau mengambil yang benar. Yang ditunggunya orang berbicara yang salah. Nunggu-nunggu orang buat salah. Ada di satu daerah, di satu wilayah, lidahnya itu memang tidak boleh membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar. Sabbisma rabbikal a'li. Kalau Indonesia, sabbisma rabbikal a'la. Sabbisma rabb a'li. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Walat ngalin. Macam mana itu? Allazi khalaqa fasawwi. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi ahrajal marli. Oh, kau enggak dengar, kau tengok di YouTube. Ada lagi tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Ada. Kenapa rendah sekali? Tapi kalau paham dia bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, itu yang ada di dirinya. Allah melihat itu. Keyakinan kau itu, hati kau itu yang dilihat Tuhan, yang dinilai Tuhan. Bagaimana orang bisu, tak bunyi langsung. Mau kau salahkan? Itu makanya apabila kau suci, itu kau sudah beragama Islam. Apabila kau suci sebenar-benar suci, sudah tegak syahadat pada diri kau. Bisu pun boleh, peka pun boleh, buta pun boleh. Apalah artinya kau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kekotoran bergelimang di diri kau. Makan kau makan yang kotor, semua kau makan. Kau makan semuanya. Segalanya kau makan, segala-galanya ada di dalam perut kau itu. Islam juga kau itu. Masa Islam dimakan semuanya? Al-Quran itu kan ada tafsirnya. Al-Quran itu kan ada ahli bahasanya. Kau pahami, kau yakini, kan lebih mudah. Yang kau baca itu kau pahami kan. Lebih mantap kan kau mempelajarinya. Meyakininya kan lebih mantap kan. Macam mana kau dengar lagu? Tidak paham kau dengan lagu itu. Bisa mengerti kau? Sama juga dengan Al-Quran. Kau baca, tidak mengerti kau. Apa yang kau dapat? Mana lebih enak? Kau dengarkan lagu Rusia dengan lagu Indonesia. Mana yang kau lebih enak dengarnya? Kalau kau bilang enak lagu Rusia itu, kau pura-pura enak. Macam mana berani kau bilang enak, kau tidak ngerti? Itu kan penipu kau itu. Dari mana kau dapat enak? Sedangkan kau saja tidak ngerti. Jadi, kalau ada orang mengajarkan dengan bahasa yang kau tidak mengerti, boleh kau paham itu. Contohnya kau lihat itu, mukadimah. Selalunya pakai bahasa Arab kan? Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia? Tidak boleh mukadimah pakai bahasa Indonesia? Tidak boleh, dilarang. Haram. Coba kau suruh orang Arab itu mukadimah pakai bahasa Indonesia. Mau tidak dia? Kenapa pula kau orang Indonesia baca mukadimah, membuka satu kajian harus pakai bahasa Arab? Wah, ini orang anti Arab nih. Ini tidak suka dengan Arab. Apa pula aku tidak suka Arab? Nabi aku suku Arab, bangsa Arab, keturunan Arab. Tapi enggak macam muka kau itu, perasaan Arab. Padahal kurap. Kau kurap. Perasaan Arab. Lahir pun kau di Indonesia. Ngakunya orang Arab. Kalau kau lahir di Indonesia, besar di Indonesia, ayah kau lahir di Indonesia, besar di Indonesia, jangan ngaku-ngaku Arab kau. Nggak malu kau lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sekolah di Indonesia, istri kau orang Indonesia, anak kau warga Indonesia, ngaku Arab. Kan gila kau itu. Nenek moyang kau lah yang Arab. Kau bukan orang Arab kau. Bahasa Arab. Injil juga bahasa Arab. Bahasa Arab semua. Nah sekarang Nabi Adam ini suku apa? Orang Jawa Nabi Adam. Nabi Adam ini orang apa? Suku apa ini Nabi Adam? Ya, orang Jawa Nabi Adam. Kalau Nabi Adam orang Jawa, Nabi Muhammad orang Jawa juga. Ya, Nabi Adam orang Banjar.
Kalau Nabi Adam itu bangsa Arab, ya kau semua keturunan Arab lah. Kan itu nenek moyang kau. Kok mesti Habib aja yang keturunan Arab? Loh, sekarang Nabi Adam ini manusia yang pertama enggak? Dari situ kan mulainya manusia. Ya semuanya keturunan Arab lah. Kenapa kau saja yang keturunan Arab? Kecil sekali kan, pendek sekali kan. Otaknya itu sesendok. Umur cukup, otak kurang. Itu makanya kepala sama besarnya semua kan. Isinya beda. Sekarang aku tanya sama kalian. Nabi Adam ini bangsa apa? Jadi kalau Nabi Adam nenek moyang kau itu kan. Jadi kau keturunan apa? Ya keturunan Arab lah. Memangnya Nabi Adam itu ada sepupunya. Ada saudaranya Nabi Adam itu. Jadi semua manusia ini keturunan Arab lah. Sekarang pastikan dulu Nabi Adam ini bangsa apa? Ya itu kalau mau diambil mulai-mulainya. Jangan kau aja yang keturunan Arab. Kau bilang pula aku ini anti Arab. Mengajarkan bab agama ini sesuai dengan bahasa yang dipahami. Bahasa setempat. Contoh, kau mengajarkan di negeri Cina. Pakailah bahasa Cina. Kau mengajarkan di Banjarmasin. Pakailah bahasa Banjarmasin. Kau mengajarkan bab ilmu di Indonesia, pakailah bahasa, kan bagus itu. Anehnya lagi, binatang diajarkan pakai bahasa manusia. Binatang diajarkan pakai bahasa manusia. Mengajarkan manusia pakai bahasa binatang. Berapa banyak manusia mengislamkan binatang? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Berapa banyak manusia mengislamkan yang bukan manusia? Karena yang mengislamkannya juga bukan manusia. Berapa banyak yang mengislamkan binatang? Karena yang mengislamkannya juga binatang juga. Kalau dia manusia, dia tidak mau mengislamkan binatang. Kalau dia manusia, dia tidak mau mengislamkan yang bukan manusia. Karena manusia mengetahui bagaimana manusia. Berapa banyak manusia mau kawin dengan binatang. Tapi tidak ada satupun binatang yang mau kawin sama manusia. Berapa banyak manusia yang makan binatang. Tapi tidak ada binatang yang mau makan manusia. Kenapa binatang makan manusia? Karena dilihatnya bukan manusia. Dilihatnya binatang. Makanya dimakan binatang. Kalau kau sebenar-benar manusia, kau tidak akan pernah dimakan binatang. Karena binatang juga tahu apa yang mau dimakannya. Tapi manusia tidak tahu apa yang dimakannya, makanya dimakan binatang. Karena kesehariannya, selama hidupnya, makan binatang. Akhirnya dimakan binatang. Coba kau lihat kalau udah mati. Coba kau lihat kalau dia sudah mati. Dimakan cacing enggak? Karena kau suka makan binatang. Kalau kau suka makan binatang, dimakan binatang kau besok. Pikirnya dimakan harimau. Pikirnya dimakan buaya, pikirnya dimakan ular, dimakan cacing kau besok. Tidak binatang itu, dimakan ulat kau. Kalau kau bersih suci, kembali diri kalau kau bersih suci, kembali diri Zat yang Maha Suci. Inilah disebut innalillah ilaihi rajiun. Awal mulamu bersih, akhir kau bersih. Awal mula kau suci, kembali kau suci. Awal mulanya kau manusia, kembali manusia yang suci. Awal mulanya kau diri rahasia, kembali diri rahasia kembali. Ini yang disebut amanah kembali, amanah kembali. Diri rahasia, kembali diri rahasia kembali. Ini disebut innalillah ilaihi rajiun. Tiada akan merasakan mati. Allah suka kepada diri yang sentiasa membersihkan, mensucikan dirinya. Kalau Allah sudah suka, dimatikan kau. Kenapa kau dimatikan? Allah tidak suka. Kenapa kau terhukum? Allah tidak suka. Kenapa kau sakit? Allah tidak suka. Kenapa kau miskin? Allah tidak suka. Kenapa kau tidak tenang? Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka, apa yang kau buat salah. Kau pikirkan perbuatan itu baik, Allah tidak suka, salah. Karena apa-apa yang kau buat, mesti terlebih dahulu Allah suka kepada kau. Sama dengan kau punya anak. Kalau kau tidak suka sama anak kau, apa saja yang anak kau buat,
Ya salah, karena kau tak suka. Macam kau kerja di perusahaan, kalau bos kau tidak suka sama kau, apapun yang kau kerjakan itu salah. Bos tidak suka, diam pun kau salah, kerja pun kau salah, karena tidak suka. Ini dia sudah tahu Allah tidak suka sama dia, sembahyang pula dia. Jadi kalau kau mau sembahyang, apa yang kau buat dulu? Harus Allah suka sama kau dulu. Barulah sholat kau benar. Barulah syahadat kau benar. Sholat kau benar. Puasa kau benar. Zakat kau benar. Haji kau benar. Allah suka sama kau. Kalau Tuhan sudah tidak suka sama kau, tinggal di dunia ini pun kau tidak enak. Semua salah. Jangan lagi kau sholat. Jangan lagi kau puasa. Jangan lagi kau syahadat. Tetangga kau pun tidak suka sama kau. Jiran kau pun tidak suka sama kau. Lah kalau Tuhan tidak suka sama kau, itu makanya mulailah hidup bersih, mulailah berkata-kata bersih, berpikir bersih, hati yang bersih, penglihatan bersih, pendengaran bersih. Inilah risalah rahasia ilmu bab kesucian. Agamanya agama suci. Tuhannya maha suci, gurunya bersih dan suci, muridnya bersih dan suci, kembali diri yang suci, kembali af'al yang suci, sifat yang suci, zat yang maha suci. Nah kalau kau kotor kembalinya kemana? Salah pengajian macam ini. Itu makanya banyak yang mengatakan pengajian bab kesucian ini pengajian gila, kata orang yang gila. Banyak orang mengatakan pengajian bab suci ini sesat, kata orang yang sesat. Kalau dia tidak sesat, tidak dikatakan ilmu suci ini sesat. Kalau dia tidak gila, dia tidak mengatakan ilmu bersih, ilmu suci ini gila. Karena dia tidak tahu dia gila. Dia tidak tahu yang dia tidak tahu. Kalau dia tahu, dia tidak tahu, dia tidak akan mengatakan yang salah. Bagaimana orang setiap hari bersalah? Tentu apa yang dikatakannya salah. Setiap yang diperbuatnya salah, maka terjadilah perbuatan yang salah. Jadi semuanya orang salah. Tahukah orang yang suka menipu itu? Dia takut ditipu. Kalau orang suka menipu, dia paling takut kena tipu. Karena kerjanya menipu. Orang yang tidak takut ditipu, dia tidak pernah menipu. Jadi dia tidak menyangka dia mau ditipu. Karena dia tidak pernah menipu. Jadi kalau orang takut ditipu, takut kena tipu, itulah penipu. Kerjanya sudah menipu. Cobalah kau lihat, kalau ada orang takut kena tipu, itu penipu itu. Karena sudah dihantui apa yang dibuatnya. Kalau orang nggak pernah nipu, nggak takut kena tipu. Orang tak pernah buat salah, tidak pernah takut dengan kesalahan, tidak takut dengan dikasih salah. Dia nggak pernah buat salah. Mana takut dia dengan yang salah? Itulah dia tidak mau berbuat salah. Orang yang baik tentu datang yang baik. Orang yang sentiasa baik menganggap orang lain walaupun orang itu salah, tetap saja dianggapnya itulah siddiq, amanah, tabligh, watona. Nabi itu kalau dicaci orang mana mau marah dia. Nabi dikeji tak pernah membalas yang keji. Nabi difitnah tidak pernah membalas dengan fitnah. Malah didoakan Nabi lagi. Apa kata Nabi? Ya Allah, janganlah kau jatuhkan hukuman kepada dia, kepada orang yang mengkeji aku. Sesungguhnya dia tidak tahu. Coba, Nabi aja dikeji, tidak mau membalas. Padahal kalau berdoa, jadi teh ayam kau. Ya Allah, sesungguhnya dia tidak tahu ya Allah. Kalau dia tahu aku ni Nabi, tidak mau dia buat begitu sama aku. Bahasa kau inilah. Bahasa zaman sekarang, ya Allah, dia tuh bodoh. Mau pakai bahasa Arab kok? Ya Allah, sesungguhnya dia tidak tahu aku ni Nabi. Kalau dia tahu aku ni Nabi, tak dibuat yang macam itu. Wahai Muhammad, apa yang kau minta, aku kabulkan. Apa saja yang kau berdoa kepada aku terima, aku kabulkan. Jangan lagi yang baik, yang buruk pun kau doakan, ku kabulkan juga. Tengok, Nabi sudah dijamin benar, tidak pernah merasa benar. Nabi sudah dijamin surga, takut api neraka. Nabi dijamin masuk surga, sudah pasti surga. Takut berbuat yang salah.
Kau entah kapan jadi nabi. Tak pernah dapat wahyu. Mau merasa benar sendiri. Di Arab Saudi paling lama 4 tahun. Ulang bunyi Arab terus. Onta lahir di Arab aja tak pernah bunyi Arab. Tahu ke onta itu? Lahir di Arab, besar di Arab. Mati pun di Arab. Tak pernah onta bahasa Arab. Kau baru 4 tahun di sana. Ulang nyanyi pun bahasa Arab. Nggak pada tempatnya. Itulah yang jadi kontroversi sekarang, salah menyalahkan. Kalau nggak bunyi Arab salah. Begitulah kancah dunia ini. Kalau nggak ada yang salah, tidak nampak yang benar. Kalau nggak ada yang buruk, nggak nampak yang baik. Melihat yang baik dari keburukan. Melihat yang benar itu dari tempat yang salah. Melihat yang gelap itu dari tempat yang terang. Melihat yang terang itu dari tempat yang gelap. Mana boleh kau di tempat yang terang melihat yang terang, tak nampaklah yang terang itu karena kau berada di tempat yang terang. Kau mau melihat yang gelap itu, kau mesti keluar dari yang gelap itu. Baru kau boleh melihat. Kalau sama-sama gelap boleh kau lihat. Cobalah kau dalam kamar, kamar itu gelap, kau berdua bisa kau saling melihat. Karena dua-duanya di tempat yang nggak boleh saling melihat. Apalagi salah dengan salah. Bab kesucian ini nggak bisa didebatkan. Penengahnya tidak ada. Lah, kalau bab kesucian berdebat dengan bab syariat, penengahnya siapa? Bab syariat. Udah pasti dibelanya syariat. Berat sebelah, dia tak ngerti bab kesucian. Coba ya, kau lihat ya. Bab syariat berdebat dengan bab marifat. Ada dua penengah kan? Yang satu ahli marifat, yang satu ahli syariat. Nah, sekarang ini yang mau berdebat ini satu orang bab kesucian, ilmu suci. Yang satu ilmu syariat. Penengahnya mana? Penengahnya orang kaum syariat. Oh ya nggak adil. Beruk yang dibelanya pasti beruk juga lah. Orang bodoh membela yang orang pintar bela yang itu sudah pasti. Itu makanya orang bab kesucian ini tidak boleh berdebat karena penengahnya tidak ada. Jadi kau lihat dulu dia ini siapa? Dia ini syariat nah. Jangan kau berdebat. Kalau kau debat juga, kau yang bodoh. Udah tahu dia setan, berdebat pula kau. Udah jelas-jelas dia hewan, mau kau berdebat sama dia? Kau yang bodoh jadinya. Jadi kalau kau tengok setan, kalau kau tengok binatang, jangan kau berdebat sama setan. Tidak pernah menang kau itu. Intinya tidak boleh berdebat. Muzakarah boleh? Boleh. Tabayun boleh? Boleh. Berdebat tidak boleh. Karena prinsip berdebat itu ada yang dimenangkan, ada yang menang. Berdebat itu sama dengan bertarung. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Arang sama abu itu juga. Arang sama abu. Arang pasti jadi Ya Sayyidi Ya Rasulullah